Kata Nabi SAW, yang lebih berhak dapat upah itu karena mengajarkan Al-Quran tadi sah-sah saja. Dulu sahabat meruqyah saja cuma bacain Al-Fatihah dapat kambing. Apa nyambungnya dengan orang itu ngajarkan ilmu agama? Apa Nabi SAW kasih nasihat itu cuma di masjid? Buka pikiran gitu loh. Jangan terlalu kaku. Tolong tunjukkan saya satu dalil Nabi SAW itu cuma ngaji di masjid saja, tidak pernah hadis itu keluar di luar masjid. Bawakan dalil ini sehingga melarang orang nggak boleh ngaji di luar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu ya teman-teman sekalian, viralnya statement dari Ustadz Riyad bahwasanya yang dilakukan oleh sebagian dai yaitu kajian dengan berbayar atau mematok tarif itu adalah sama dengan menjual agama. Dan menjual agama sendiri di sini memang betul dilarang dalam ajaran Islam. Yang pada akhirnya dengan viralnya statement tersebut sampailah pertanyaan kepada Ustadz Abduh Tuasikal, di mana Ustadz Abduh Tuasikal di sini adalah merupakan salah satu dai yang menerapkan kajian berbayar. Ustadz Abduh ditanya bagaimana menyikapi polemik atau perbedaan terkait dengan kajian berbayar dan kajian yang dilaksanakan di tempat yang mewah. Tentunya hal ini ya terutama bagi orang yang awam gitu kan, menjadi hal yang perlu dan cukup penting untuk ditanyakan agar setidaknya di sini kita tidak terkena syubhat dan juga kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kajian berbayar atau kajian yang dilakukan di tempat yang mewah sedikit banyaknya telah memberikan image negatif gitu kan. Jadi seolah-olah kayak cuma untuk cari untung atau terlalu glamor, pengajian gitu doang aja, ngapain sampai ke hotel gitu kan. Kenapa nggak di masjid aja seperti pada umumnya agar semua orang bisa ikut. Kenapa mesti di hotel atau tempat mewah di mana tidak semua orang bisa ikut dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya sedikit banyaknya memberikan kesan negatif gitu kan. Nah, di sini kita bisa dengar jawaban dan penjelasan dari Ustadz Abduh Tuasikal kenapa kajian bisa berbayar dan dilakukan di tempat yang mewah. Kita simak bersama-sama. Baik, ini pertanyaan dengan tema ini yang lagi viral. Ini masuk ke KPM ini sering nanya viral-viral ini. Sikap apa yang harus kita ambil tentang perbedaan pendapat yang lagi ramai polemik pengajian berbayar dan pengajian yang dikemas mewah? Di KPMI itu resminya ini bayar. Ya, ini kalau sudah kelas resmi ini kalau di Jakarta nih, tes namanya, itu punya KPMI, bayarnya lebih mahal lagi. Maka yang harus ditahzir di luar nih KPMI ini. Di sini mungkin bagi yang belum tahu gitu ya apa itu KPMI. KPMI itu singkatan dari Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, di mana ini adalah merupakan komunitas yang di dalamnya berisikan anggota para pengusaha atau orang-orang yang ingin memulai usaha. Jadi komunitas ini bertujuan memberikan ilmu bagaimana mengolah usaha sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau mau bilang pengajian berbayar, nggak ada yang nggak bayar di sana tuh. Bayarnya lebih mahal lagi. Dan itu suatu yang wajar aja. Coba, kenapa kelasnya bisa berbayar? Ya, ini dulu. Kalau saya bahas KPMI ya, kenapa bisa berbayar? Pengajarnya itu pengisinya, kalau mau dibilang lebih dari 5. Setiap materi itu pengajarnya sendiri-sendiri. Saya saja numpuk materi saya itu sampai saya ngajarkan. Saya awalnya etika pengusaha muslim, terus saya terakhir itu bahas pokoknya dasar-dasar jual beli sama sumber dalil Al-Quran hadis. Saya 3 materi saya pegang. 3 materi saya pegang. Satu kali pertemuannya itu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, datang ke sana dibayarin sama KPMI. Ada duit nggak? Pakai duit nggak itu kalau berangkat? Pakai duit. Pulangnya juga KPMI yang biayain. Ya. Terus yang peserta harus nanggung sendiri, yaitu biaya hotel. Karena itu di hotel. Ini bahas masjid ini nggak pakai masjid. KPMI itu nggak pakai masjid. Itu kena tahzir tenan itu. Ya. Nggak pakai masjid itu di hotel. Kenapa? Di KPMI itu bahasanya bukan hanya ilmu agama saja. Nanti pebisnis masuk. Orang-orang pakar masuk semua di situ. Gak enak kita bahas kayak begini, mau strategi marketing macam-macam di masjid, gak enak. Walaupun ada embel-embelnya agama di situ, iya, tapi masalah yang lain, masalah keduniaan banyak juga di situ dibahas. Sehingga gak pas ditaruh di masjid. Sehingga harus pakai apa? Hotel.
Terus itu berhari-hari. Yang ikut cash ini harus korbankan waktu 1 bulan, dia harus korbankan 4 hari. Ya, nanti hari Sabtu Ahad, 4 hari ini dia cukup 2 pekan saja, selang-seling. Kurang lebih 1 semester itu selesai. Berbayar semua. Nggak ada gratis. Kok eksklusif banget? Bukan masalah eksklusif. Mau suruh orang awam ikut ini juga nggak paham. Kenapa nggak paham? Wih, bahas bisnis. Apa semua mau jadi pebisnis? Enggak. Nggak semua mau jadi pebisnis. Tapi sebagian mereka itu ada yang dari nol, belum kenal bisnis, masuk ke SKPMI biar belajar bisnis. Besok setelah itu akhirnya sudah punya langkah-langkah untuk bisa, ya ada modalnya dia keluarin lah untuk bisa usaha sendiri. Ada yang kayak gitu. Ada yang masih jadi pegawai, ada. Jadi begini, pengajian berbayar itu ada sebab. Mau pengajian gratis, alhamdulillah, Senin ini ada. Ini ada, ini gratis ini. Terus mau saya kasih gratis lagi, nanti datang malam Kamis saja. Di Darussolin itu, saya kasih nasi bungkus, ada juga nasi bungkus sana itu. Gratis, nggak mikir itu. Tapi datangnya awal, datangnya habis maghrib, baru ada nasi bungkus. Setelah Isya, nasi bungkusnya sudah habis. Karena kita sediakan terbatas, sediakan cuma 300 bungkus, yang datang ribuan. Mampunya segitu. Kalau seandainya kita bebankan pada jamaah, ya tentu kajian malam Kamis itu dibebani pada jamaah, mereka bayar juga tuh. Kenapa? Operasional. Operasionalnya itu berat loh itu. Tapi ketika mereka datang, malah dibantu, ada subsidi, transportnya dibantu. Itu gratis tenan tuh. Seandainya dari sini nih, Iwan KPMI mau datang juga itu pakai bis, bareng-bareng bisnya ya. Tapi pakai bis, mobil pribadi nggak dibayar. Pakai bis, nanti diganti juga tuh. Tapi cuma subsidi, mohon maaf. Itu ada. Jadi kalau mau gratis banyak banget. Baru sekali buat, itu pun dalam setahun. Saya ada 2 momen cuma 2 kali aja. Itu berbayar. Karena apa? Masalah tempat. Ya, masalah tempat. Gak ada di Jogja ini yang muat banyak masjidnya langsung. Ya. Juga nggak enak juga, karena itu bukan masjid. Masjid kita pakai masjid orang, ya nggak enak pakai fasilitas. Dan tentu belum bisa nampung banyak orang juga. Itu problem di Jogja itu kalau pakai masjid. Sehingga apa? Milih tempat-tempat tertentu. Kadang milih di hotel. Emangnya pakai hotel gratis? Enggak. Orang rata-rata kalau seminar, coba jangan nanti lihat seminar umum, itu nggak ada biayanya dengan di bawah 1 juta, itu nggak ada. 1 hari itu dari pagi sampai sore nggak ada, di bawah 1 juta nggak ada. Pasti di atas 1 juta. Ini sudah ditolong, ini ada biaya. Terus setelah itu nanti ada lagi biaya-biaya yang lainnya, ditanggung sama panitia. Panitia cari lagi. Dia buat promosi-promosi apa, dia suruh tenan masuk dan yang lain masuk, ada biaya. Ya. Jadi ada yang mengcover lagi. Kalau toh nanti ada kajian, saya kasih contoh misalnya kajian para ustadz itu di Batu Malang. Itu kajiannya ustadz datang gratis, nginap gratis, itu ada donatur. Saya kemarin tanya sama yang tahu ngerti masalah ini, orang Surabaya. Saya bilang, kenapa pesertanya dibatasi 400? Itu kan masih bisa muat sampai lebih daripada itu. 700 kan mungkin bisa. Iya ustadz, kamarnya memang sampai 800 kamar. Bisa datang ke 800, tapi mohon maaf Ustadz, si donatur hanya bisa nanggung 400. 400 banyak nggak Pak? Banyak nggak? Hotel kayak gitu, taruhlah 1 hari itu 1 juta, kali 3 juta, 3 juta kali 400 berapa? 3 juta kali 400 berapa Pak? Banyak juga, belum nanggung makan. Hotel rata-rata yang nanggung sarapan pagi aja, makan siang, ada lagi sendiri, makan malam sendiri lagi. Itu kan di luar biaya tambahan berarti. Oh kenapa nggak di masjid? Beda, suruh nginap 3 hari. Mohon maaf, kalau daurah di Batu itu bukan 3 hari, 1 minggu. Suruh nginap 1 minggu. Oh kan Ustadz bisa bawa kompor, bawa kasur. Iya itu pikiran ente nanti, bikin repot masjid lagi. Kan bisa bawa kompor, bisa. Iya, ya orang mau mikir belajar bukan mau mikir masak. Kan dimudahkan. Bebannya tidak dibebankan pada ustadz yang ngikut, bebannya donatur yang nanggung. Kalau dibebankan pada ustadz, saya yakin mereka bayar 3 juta 1 orang. 1 minggu loh ini. Itu sebabnya berbayar. Tambahan lagi. Tolong tunjukkan saya 1 dalil Nabi SAW itu cuma ngaji di masjid saja, tidak pernah hadis itu keluar di luar masjid. Bawakan dalil ini sehingga melarang orang nggak boleh ngaji di luar masjid. Ada 1 kisah Rasulullah SAW datang ke pasar, sidak pasar itu. Lihat ada orang yang jualan gandum, gandumnya itu kena air hujan, tetap dia jual, dia tutup dengan gandum bagus. Nabi SAW nasihati di mana? Pasar.
Pasar tuh. Nabi SAW masuk pasar, sidak tuh terus kasih nasihat. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang ngelabui kami tidak termasuk golongan kami. Itu di mana? Apa Nabi SAW kasih nasihat itu cuma di masjid? Buka pikiran gitu loh. Jangan terlalu kaku. Kalau di pasar boleh, kenapa di hotel nggak boleh? Sekarang, kalau kajian berbayar, ya kajian berbayar, sekolah berbayar nggak? Hah? Oh jangan tanya Darussolin gratis. Mau hujat saya di sekolah, oh maaf saya kasih sekolah gratis. Nah, sekolah berbayar nggak? Berbayar. Ustadz yang kritik, mohon maaf, Ustadz yang kritik punya sekolah juga. Kalau kajian berbayar nggak boleh, Ustadz harusnya sekolah juga nggak usah berbayar dong, gratis juga. Sama-sama jual agama. Namun pengertian jual agama perlu dikritisi lagi. Ini nggak benar ini. Coba baca tentang kitab tafsir yang membahas tentang menjual ayat-ayat Allah. Itu bukan masalah menjual agama. Itu keliru itu penafsirannya. Jadi dikira kalau orang itu dia dapat upah dari dia ngajar, misalnya ngajar tajwid, ngajar tahsin, dia jual agama. Oh salah paham tafsir itu. Bukan lagi pemahaman, pengertian menjual ayat-ayat Allah. Apa yang dimaksud menjual ayat Allah? Dia jual ayat itu karena ada maksud duniawi. Saya ubah ini tentang ayat ini pemahamannya biar orang masuk ini ya. Oh biar si A ini yang ngundang saya ini terima saya ini. Dia pelintir tentang tafsiran ayat ini sesuai dengan nafsu itu. Jual agama namanya. Itu jual ayat Allah. Dia tidak bawakan seperti aslinya. Nanti baca ayat tentang penjelasan saya ada bahas di rumahso.com. Saya bahas tentang tafsir dari menjual ayat Allah. Itu baca. Buka referensi lagi. Seandainya ini jual ayat Allah, pondok itu jual ayat Allah juga. Tapi kan gak kayak gitu. Di pondok ngajarin apa? Ngajarin ajaran yang benar. Orang buat kajian ngajarin apa? Ngajarin ya pemahaman agama yang benar. Jadi semuanya itu harus butuh ini bukan referensi lah. Seenak saja kita itu menafsirkan sesuatu. Enggak tepat. Ya, intinya ada lagi satu pembahasan. Orang itu ngajarkan Al-Quran, itu pun masih boleh nerima upah. Kata Nabi SAW, yang lebih berhak dapat upah itu karena mengajarkan Al-Quran tadi sah-sah saja. Dulu sahabat meruqyah saja, cuma bacain Al-Fatihah, dapat kambing. Apa nyambungnya dengan orang itu ngajarkan ilmu agama? Wah itu saja cuma baca, ini ngajarkan sampai paham. Ruqyah kan gak perlu paham kan, cuma dibacakan aja kan. Itu pun dapat kambing. Ini ngajarkan, bukan baca. Masa tidak bisa nerima lebih? Jadi boleh nggak orang ketika ngajarkan agama terus dia itu pasang tarif? Boleh saja, asalkan wajar. Asal wajar. Tapi seandainya dia tidak terima, kata Syekh Ibnu Utsaimin, lebih bagus dia mandiri saja. Nggak perlu bergantung pada itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, ketika bahas surat Yasin, beliau katakan bahwasanya seandainya dia tidak menerima upah, dia tidak ngambil, lebih baik. Cuma masalah lebih baik bukan tidak boleh. Masalah lebih baik. Supaya apa? Oh, dia tidak dikuasai oleh orang yang ngundang, dia tidak dikuasai oleh orang yang minta, dia bebas nyampaikan. Dia mau nyampaikan yang benar nanti di situ sakit hati, bukan urusan dia. Yang penting sudah sampaikan yang benar. Gitu. Ya. Terus di sini dan pengajian yang dikemas mewah, ya semua punya segmen masing-masing dan ini semua cuma wasilah saja. Wasilahnya selama tidak ada pelanggaran di situ, ya wajar-wajar saja. Beda kalau misalnya ngundang ya pedangdut gitu. Wah ini yang penting orang datang banyak nih yang diundang nih pedangdut ini. Terus ada joget-joget, ya wajar itu dikritisi. Ini nggak ada unsur masalah apa-apa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman sekalian jawaban dan penjelasan dari Ustadz Abduh Tuasikal. Jadi ya bila kajian tersebut dilaksanakan di tempat mewah, di hotel, kalau memang tidak ada unsur-unsur yang haram di dalamnya, tidak mengundang penyanyi dangdut dengan berpakaian seksi atau yang semacamnya, kita tidak bisa menyalahkan juga ya teman-teman sekalian. Beda halnya dengan pengajian dengan mengundang penyanyi berjoget dengan para biduan yang berpakaian seksi atau bersolawat sambil bernyanyi campur baur wanita perempuan sambil berjoget-joget. Nah, hal seperti itu justru yang lebih patut untuk dikritisi teman-teman sekalian. Nah, semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat.